A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada subuh yang ke-9 ini kita masih konsisten, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan yang paling utama adalah keimanan, sehingga kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Jamaah rahimakumullah, yang namanya kematian mutlak bagi kita semua. Kematian atau ajal tidak memandang umur seseorang, tidak memandang bahwa dia tua, dia sudah dewasa, dia remaja, dia anak-anak, bahkan bayi. Ataukah kematian tidak bukan hanya semata-mata menjemput orang yang sakit keras, sakit biasa, sakit, atau bahkan ada orang tidak sakit dijemput yang namanya kematian. Artinya bahwa kita ini harus memiliki kesiapan untuk menghadapi kematian, baik itu orang tua, remaja, anak-anak, bahkan bayi, orang sakit keras, orang sakit biasa, bahkan tidak sakit. Nah, kematian itu yang dibawa hanyalah amal kebaikan kita. Dan ketika orang sudah meninggal dunia, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan ibadah yang bisa meningkatkan amalan kita. Makanya maksimalkan diri kita sepanjang kita masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, manfaatkanlah itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada amalan, ada 3 hal yang menyebabkan orang walaupun sudah meninggal dunia, amalnya masih berjalan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, idza matal insan, hanya mengatakan idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, terputuslah amalnya, terputuslah pintu-pintu untuk beramal, illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Yang pertama itu adalah sedekatin jariyah, adalah sedekah jariyah, ataukah amal jariyah yang kita lakukan, di mana yang kita lakukan itu bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Kemudian wawaladun sholihah, anak salih yang yada'ulahu, mendoakan kedua orang tuanya. Sehingga ketika orang tua memiliki anak yang mendoakan, maka orang tua ini selalu mengalir padanya. Kemudian yang ketiga adalah wa ilmun yuntafa'u bihin nas, ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Yang pertama amal jariyah. Bagaimanakah contoh amal jariyah itu adalah, yang pertama, mungkin kita pernah menanam pohon, di mana pohon itu dimanfaatkan baik manusia maupun hewan atau makhluk ciptaan Allah. Pohon mangga misalnya, kita pernah menanam pohon itu ditempati orang berteduh. Ketika ada orang berteduh di bawah pohon itu, maka orang yang pernah menanamnya itu, baik masih hidup atau sudah mati, tetap mendapatkan kiriman pahala. Ataukah ada yang memanfaatkan buahnya, ada yang makan buahnya, apakah manusia atau makhluk lain, maka orang yang pernah menanamnya itu akan mendapatkan pahala. Jangankan manusia, mangga saja yang dimakan oleh ulat, tapi kita ikhlas, maka ketika ulat memakannya, orang yang pernah menanam mangga itu mendapatkan pahala. Atau di mangga itu ada hewan atau burung yang bermalam di situ, maka kita mendapatkan ganjaran pahala. Makanya biasakan menanam. Ya, bukan cuma mangga yang dimanfaatkan buah, daun ditempati berteduh, tanaman-tanaman yang lain. Misalnya kita menanam bunga. Nah, ketika bunga itu dipandang orang, tenang perasaannya, maka kita mendapatkan pahala. Cuma bunga-bunga itu umurnya pendek. Makanya tanamlah sesuatu
yang berumur panjang. Kemudian yang kedua, atau mungkin jalanan, kita bersihkan jalanan, atau mungkin selokan, kita membersihkan selokan supaya air itu bisa lancar, bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian contoh yang lain itu adalah menyumbang sarana umum, apakah sarana pendidikan seperti sekolah atau sarana ibadah, misalnya masjid dan tempat ibadah lain. Sehingga dengan itu orang bisa memanfaatkannya. Sehingga ketika ada orang sholat di masjid itu, orang yang pernah menyumbang mendapatkan pahala. Ketika kita pernah membantu bangun sekolah, setiap ada orang sekolah di situ mendapatkan pahala. Kemudian dan masih banyak lagi amal jariah yang lain. Kemudian yang kedua adalah wawaladun sholih yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, anaknya mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya itu walaupun meninggal dunia tetap mendapatkan ganjaran pahala. Atau mungkin orang tuanya masih hidup, anaknya selalu mendoakan, ya Allah berikanlah umur panjang kedua orang tuaku, maka orang tuanya ini walaupun dalam keadaan tidur tapi anaknya mendoakan, maka orang tua itu mendapatkan pahala. Kemudian olehnya itu menjadilah anak yang soleh supaya menjadi pundi-pundi, menjadi tabungan pahala bagi kita ini orang tua, agar supaya nanti anak-anakku ini juga kalau sudah jadi orang tua dan melahirkan anak yang soleh, memiliki anak yang soleh, mendoakan juga. Tapi kalau anak yang petotoi sama orang tuanya, maka tunggulah dipetotoi juga sama anaknya. Kemudian yang terakhir adalah wa ilmu yuntafa'u bihin nas, ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia ya ilmu apa saja. Misalnya kalau guru itu ya mengajarkan apa saja di sekolah, atau mungkin kita mengajarkan, kalau ibu rumah tangga mengajarkan anak-anaknya masak, bagaimana cara masak sayur, bagaimana cara masak ikan, goreng ayam dan sebagainya. Semua ilmu yang bermanfaat kepada manusia. Kalau orang laki-laki mungkin bagaimana masalah pertukangan, bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Sepanjang ilmu itu bermanfaat, maka orang yang pernah mengajarkan itu walaupun sudah meninggal dunia tetap mendapatkan kiriman pahala ketika orang yang pernah diajar itu mengamalkannya ataukah mengajarkannya. Makanya belajarlah baik-baik supaya kita banyak ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa mengajarkan kepada orang. Ya, bagaimana cara mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, kita pernah belajar, kemudian kita mengamalkan apa yang kita pelajari, kemudian kita mengajarkan orang. Dan yang paling mulia pekerjaan itu adalah guru. Ya. Guru apapun, apakah guru dalam hal ini di sekolah ataukah misalnya dosen. Makanya baguslah kalau ada cita-cita menjadi guru, menjadi dosen. Pekerjaan lain juga, misalnya dosen dokter, berarti dia dokter, dosen juga. Dan mudah-mudahan cita-cita kalian semua tercapai sehingga bisa mengamalkan apa yang dia peroleh. Jadi kesimpulan pada subuh hari ini adalah, yang pertama, kematian itu pasti akan datang kepada siapapun, mau tua, mau anak-anak, mau sakit keras atau sehat. Kemudian yang kedua, walaupun kita sudah meninggal dunia, tidak terputuslah amal kita kecuali 3. Yang pertama itu adalah amal jariah. Kemudian yang kedua, anak soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak. Sekian, lebih dan kurang dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.